Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Mufidah dengan NIM 235221071. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Jadi, Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa penting di masa lalu yang mengikat memori kolektif pada masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Secara umum, isi Perjanjian Giyanti membagi Kesultanan Mataram terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Kesultanan Sunanan Surakarta yang dipimpin oleh Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I yang sebelumnya memimpin Surakarta. 2. Istana negara ini diperkirakan akan terbagi menjadi Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Kesultanan Yogyakarta. Hal ini terjadi karena melemahnya kekuasaan Kerajaan Mataram akibat konflik internal. Dalam perjanjian tersebut, VOC memihak pada perjanjian politik yang memperoleh keuntungan ekonomi dan pada akhirnya secara tidak langsung telah menguasai seluruh wilayah Jawa. Pada masa pemerintahannya, Sunan Pakubuwono II menggantikan Keraton Kartosuro yang hancur akibat penyerangan bangsa Tionghoa pimpinan Sunan Anangkulat. Perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik yang sedang berlangsung, karena faksi Pangeran Sambernyawa tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk konspirasi untuk menggulingkan pemberontakan Pangeran Sambernyawa. Oleh karena itu, Perjanjian Giyanti dilaksanakan dengan tujuan untuk bekerja sama dengan salah satu kekuasaan pemberontak untuk membangun aliansi kekuatan baru untuk menghancurkan tentara pemberontak dan mengurangi kekuatannya. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengurangi konflik dan permasalahan pembagian tanah pasca relokasi Keraton Kartosuro ke Surakarta. Mangkubumi pada awalnya membantu Pakubuwono II, namun timbul sebuah konflik atas sumbangan tanah yang diberikan oleh Pakubuwono II kepada Mangkubumi. Keluhan tersebut akhirnya ditanggapi oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang memutuskan bahwa tanah tersebut bukanlah milik Mangkubumi. Adapun dampak Perjanjian Giyanti, yaitu 1. Perubahan nilai budaya masyarakat Mataram Islam. Dalam Perjanjian Giyanti, gambaran pemerintahan otoriter VOC di Mataram Islam terlihat sangat jelas. Hal ini sangat mematikan karena menimbulkan kekacauan dalam sistem pemerintahan Islam Mataram. Yang kedua, terpecahnya Mataram Islam menjadi dua bagian setelah disahkannya Perjanjian Giyanti. 1. Kerajaan Islam di sebelah timur Sungai Opak yang dipimpin oleh Susuvan Pakubuwana III yang bernama Kasunanan Surakarta Hadinrat. Yang kedua, wilayah Mataram Islam di Sungai Opak dipimpin oleh Mangkubumi yang bergelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I yang disebut Kesultanan Yogyakarta. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.